Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman? Jaga selalu kesehatannya ya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah adab murid terhadap guru. Dalam proses pembelajaran terdiri dari pendidik dan peserta didik. Pendidik atau yang biasa disebut guru adalah orang yang memiliki tanggung jawab mendidik peserta didik. Dan peserta didik atau yang biasa disebut murid adalah orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan. Saat proses pembelajaran, ada interaksi yang terjadi antara guru dan murid. Oleh karena itu, ada adab murid terhadap guru, seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam risalah Al-Adab fid Din. Yang pertama adalah mendahului memberi salam. Seorang murid hendaknya mendahului memberi salam kepada guru. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa yang kecil memberi salam kepada yang besar. Yang kedua, tidak banyak berbicara di depan guru. Banyak berbicara bisa berarti merasa lebih tahu daripada orang-orang di sekitarnya. Apabila hal ini dilakukan di depan guru, maka bisa menimbulkan seolah-olah murid lebih tahu daripada gurunya. Hal ini tidak baik dilakukan kecuali atas perintah guru. Yang ketiga, berdiri ketika guru berdiri. Bila guru berdiri, murid sebaiknya lekas berdiri juga. Hal ini tidak hanya penting kalau guru memerlukan bantuan sewaktu-waktu, misalnya uluran tangan agar segera bisa tegak berdiri, tetapi juga merupakan sopan santun yang terpuji. Demikian pula jika guru duduk, sebaiknya murid juga duduk. Yang keempat, tidak mengatakan kepada guru pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda. Ketika guru memberikan suatu penjelasan yang berbeda dengan apa yang pernah dijelaskan oleh orang lain, sebaiknya murid tidak langsung menyangkal penjelasan guru. Sebaiknya murid meminta izin terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapat lain yang berbeda. Jika guru berkenan, murid tentu boleh menyampaikan hal itu. Yang kelima, tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya sewaktu guru di dalam majelis. Dalam majelis taklim atau kegiatan belajar mengajar di kelas, murid hendaknya bertanya kepada guru ketika ada hal yang belum jelas. Hal ini tentu lebih baik daripada bertanya kepada teman di sebelahnya. Lebih memilih bertanya kepada teman dan bukannya langsung kepada guru bisa membuat perasaan guru kurang nyaman. Yang keenam, tidak mengumbar senyum ketika berbicara kepada guru. Guru tidak sama dengan teman, dan oleh karenanya tidak bisa disetarakan dengan teman. Seorang murid harus memosisikan guru lebih tinggi dari teman sendiri, sehingga ketika berbicara dengan guru tidak boleh sambil tertawa atau tersenyum yang berlebihan. Yang ketujuh, tidak menunjukkan secara terang-terangan karena perbedaan pendapat dengan guru. Bisa saja seorang murid memiliki pendapat yang berbeda dengan guru. Jika ini memang terjadi, murid tidak perlu mengungkapkan secara terbuka sehingga diketahui orang banyak. Lebih baik murid meminta komentar sang guru tentang pendapatnya yang berbeda. Cara ini lebih sopan daripada menunjukkan sikap kontra dengan guru di depan teman-teman. Yang kedelapan, tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Ketika
hendak berdiri dari posisi duduk, mungkin ia membutuhkan bantuan karena kondisinya yang sudah agak lemah. Dalam keadaan seperti ini, murid jangan sekali-kali menarik baju guru dalam rangka memberikan bantuan tenaga. Ia bisa berjongkok atau menawarkan pundaknya sebagai tumpuan untuk berdiri atau sesuai arahan guru. Yang kesembilan, tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai di rumah. Jika ada suatu hal yang ingin ditanyakan kepada guru, terlebih jika itu menyangkut pribadi guru, tanyakan masalah itu ketika telah sampai di rumah. Tentu saja ini berlaku terutama kalau perjalanan dengan menaiki kendaraan umum. Yang ke-10, tidak banyak mengajukan kepada guru ketika guru sedang lelah. Dalam keadaan guru sedang lelah, seorang murid hendaknya tidak mengajukan banyak pertanyaan yang membuat jawaban pelik. Misalnya, dalam hal ini dikhawatirkan guru kurang berkenan menjawabnya sebab memang sedang lelah sehingga membutuhkan istirahat untuk memulihkan stamina. Nah, itulah adab murid terhadap guru agar ilmu yang diberikan oleh seorang guru dapat dicerna dan menjadi barokah bagi murid. Karena sesungguhnya adab lebih tinggi dari ilmu. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dil